Demi untuk melindungi negeri Tiongkok dari malapetaka, seorang pemuda terpaksa meninggalkan anak-anaknya, kerabat, dan juga teman-temannya demi mengabdikan dirinya untuk berlatih ilmu bela diri terkuat selama 20 tahun lamanya. Apakah pemuda tersebut berhasil menguasai ilmu terhebat itu? Dalam video kali ini kita akan merecap sebuah film yang diproduksi pada tahun 2022 yang berjudul A Man Called Hero. Film ini kalau nggak salah adalah remake dari film tahun 1999 dengan judul yang sama. So, kalau gitu duduk yang manis, and here we go. The world needs him. Oke, cerita dimulai dengan seorang pemuda, sebut saja dia Hiro. Pada suatu hari, si abang ini sedang berlatih ilmu bela diri dengan sangat percaya diri. Di tengah latihannya mendadak, si adik seperguruan menghentikan aksinya. Dikarenakan Hiro bisa saja merusak meditasi gurunya yang sedang bertapa. Gurunya itu sedang memasuki tahap terakhir untuk mempelajari sebuah ilmu bela diri Tiongkok. Sebuah ilmu yang sangat sakti. Bagi siapapun yang bisa menguasai ilmu tersebut, maka dia akan menjadi yang terhebat. Namun, tiba-tiba muncul nih sebuah kelompok yang bernama Klan 5 Unsur. Mereka datang untuk mencuri buku sakti tersebut. Mengetahui hal itu, adik seperguruan Hiro langsung keluar untuk menghadang 2 orang dari kelompok itu yang mempunyai kemampuan mengendalikan masing-masing elemen. Namun di sisi lain ternyata sisa kelompok tersebut sudah berada di dalam ruangan dan berhadapan dengan Hiro. Satu orang memiliki kemampuan mengendalikan apa ini ya? Unsur ketidaksengajaan. Unsur air cuy. Nah, terus ada 2 orang lagi nih. Satu orang wanita yang mengendalikan unsur kayu, dan satunya lagi si nenek pengendali tanah. Singkat cerita, mereka rupanya berhasil mencuri buku ilmu sakti tersebut. Nah, setelah itu, klan 5 unsur ini membawa barang curian mereka itu dan memberikannya kepada gurunya. Dan ketika dibuka, ternyata salah ngambil dia cuy. By the way, kita panggil dia paman guru aja ya. Kita kembali lagi nih ke Hiro, dimana rupanya guru mereka ini nggak sedang bertapa, melainkan lagi asik makan ayam. Nah, guru mereka juga nggak masalah dengan pencurian yang dilakukan sebelumnya. Dulunya si paman guru dan guru mereka ini satu perguruan. Nah, karena ilmu sakti Tiongkok diturunkan hanya kepada guru mereka ini, maka timbullah perpecahan, di mana si paman guru memutuskan untuk berpisah. Dan sejak saat itu, dia akan selalu berusaha untuk merebut kembali buku ilmu sakti Tiongkok tersebut. Hiro adalah seorang pendekar yang bisa dibilang ilmunya masih biasa-biasa aja. Meskipun demikian, Hiro adalah seorang yang dermawan, cukup terkenal dan disegani oleh masyarakat karena kebaikan hatinya. Hiro mempunyai seorang istri dan sedang mengandung. Dalam sebuah momen, Hiro sempat bertemu dengan seorang pengemis di pinggir jalan. Nggak seperti pengemis pada umumnya, si kakek ini sepertinya bisa meramalkan apa yang akan terjadi kepada Hiro. Meskipun dia buta, tapi si kakek mengatakan kalau Hiro akan terkena kesialan dalam hidupnya. Mulai dari tentang gurunya, seorang anak kepada orang tua, dan juga keluarganya sendiri. Sampai kesialan tersebut akan terasa sulit untuk dilalui. Next, kemudian di perguruan mereka kini kedatangan tamu. Rupanya ketua klan 5 unsur alias paman guru kini turun tangan untuk mengambil buku ilmu Tiongkok. Nah, karena bosnya yang maju, maka otomatis gurunya Hiro kini yang harus menghadapinya. Pertarungan pun terjadi, dan jika dilihat sekilas, sang guru sepertinya terlihat sedikit lebih unggul. Paman guru tentunya nggak mau kalah. Dia dengan cepat kini melakukan sesuatu. Dan sang guru ternyata masih lebih hebat dari lawannya itu. By the way, alasan kenapa paman guru ini dulunya nggak dipilih untuk mewariskan ilmu Tiongkok adalah karena dia adalah orang Jepang. Jadi mungkin karena dia orang Jepang, maka ilmu tersebut hanya bisa diteruskan kepada orang yang benar-benar keturunan asli Tiongkok. Oke, karena udah kalah ilmu, alhasil paman guru pulang dengan tangan kosong. Namun rupanya akibat pertarungan tadi, sang guru sempat terluka sangat parah.
Dan benar aja, dia sebentar lagi akan menemui ajalnya. Nah karena itu sang guru lalu memutuskan untuk mewariskan ilmu sakti Tiongkok kepada Hiro. Ilmu itu sebenarnya udah nggak ada di dalam buku apapun. Ilmu itu hanya ada di dalam tubuh sang guru. Sang guru lalu melakukan semacam astral projection kepada Hiro, dan dari sana dia dapat melihat isi dari ilmu tersebut. Bukan cuma itu, berbagai penglihatan juga dia dapatkan, termasuk tentang masa lalunya. Sang guru kemudian harus menemui ajal, bersamaan dengan matinya nyala api lilin yang terakhir. Kematian sang guru rupanya diketahui oleh salah seorang anggota klan 5 unsur, yang diam-diam sudah menyelinap masuk. Kemudian setelah menguburkan guru mereka, Hiro mendapatkan sebuah kabar buruk lagi, di mana orang tuanya dibantai habis oleh klan 5 unsur. Hiro sempat mencoba melampiaskan amarahnya kepada semua anggota klan 5 unsur. Tapi karena ilmunya pas-pasan, jadinya Hiro nggak bisa ngapa-ngapain. Ilmu sakti yang udah didapatkan dari gurunya itu nggak bisa langsung tiba-tiba menjadikan dia hebat cuy. Ilmu tersebut harus terlebih dahulu dipelajari dan dilatih. Nah ketika terdesak, untungnya adik seperguruannya muncul lagi, dan kemudian membawa pergi si Hiro. By the way, si adik seperguruannya ini dipanggil sebagai Opa Hantu, atau terkadang pelayan hantu. Tubuhnya memiliki keterbatasan, alias mohon maaf, dia nggak mempunyai lengan. Nggak jelas alasan kenapa dia memakai topeng, tapi yang pasti untuk sekarang ilmunya kemungkinan masih lebih tinggi dibanding dengan Hiro. Demi keselamatan mereka, Opa Hantu menyarankan Hiro untuk pergi ke Thailand bersama dengan keluarga dan sisa anggota lainnya. Sementara dia akan terus memantau pergerakan dari klan 5 unsur. Awalnya Hiro menolak permintaan itu. Hiro sangat yakin kalau dia bisa menguasai ilmu sakti Tiongkok hanya dalam setengah bulan. Dan dari sana dia berencana untuk membalaskan dendam gurunya. Opa Hantu kemudian mengingatkan kalau ilmu tersebut nggak bisa begitu aja dikuasai dengan mudah seperti ilmu-ilmu yang lain. Alias ilmu tersebut hanya bisa dikuasai dalam waktu 20 tahun. Mau nggak mau Hiro dengan terpaksa menuruti permintaan itu. Singkat cerita sampailah di Thailand. Ketika berada di sini, Hiro mendapatkan pekerjaan karena kemampuan bela diri yang dia miliki. Ketika Hiro mencoba menolong orang Tiongkok yang diperlakukan kasar di negara orang. Satu bangsa cuy, darah mendidih. Hiro mendapatkan pekerjaan sebagai keamanan di sebuah pertambangan milik orang Amerika. Tapi ternyata sama aja, orang-orang Tiongkok yang dipekerjakan di sini juga diperlakukan kayak budak. Alhasil Hiro emosi melihat hal tersebut. Sekarang orang-orang yang tadinya mempekerjakan Hiro malah berbalik melawan dirinya. Sampai kemudian Hiro mengalahkan orang-orang tersebut. Hiro kemudian dibawa oleh sekelompok bandit yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Mereka lalu membawa Hiro yang kebetulan pingsan setelah mengeluarkan ilmu tenaga dalam. Ternyata bandit-bandit ini adalah temannya Opa Hantu, yang memang sengaja datang untuk membantu Hiro di sini. Hiro dan istrinya sekarang tinggal di kediaman temannya Opa Hantu yang bernama Yuan Wu. Nah, karena perbuatan Hiro sebelumnya itu, kini dirinya benar-benar dianggap sebagai pahlawan bagi warga Tiongkok yang ada di tempat ini. Tapi kenapa tampangnya sombong gitu ya? Selama tinggal di sini, Hiro nggak lupa memberi kabar kepada Opa Hantu perihal keadaannya lewat surat-surat. Nah, sialnya surat-surat yang sampai kepada Opa Hantu sempat ketahuan oleh klan 5 unsur. Akibatnya, klan tersebut kini sudah tahu keberadaan Hiro. Mereka sekarang sudah berada di Thailand. Dari sana, mereka langsung menuju ke kediaman Yuan Wu. Hiro yang mengetahui kehadiran klan 5 unsur dengan terpaksa meladeni mereka semua. 3 orang anggota pengendali elemen air, tanah, dan kayu membuat Hiro kewalahan. Ditambah lagi, 2 orang pengendali api dan logam semakin membuat Hiro menjadi terdesak. Namun, tiba-tiba seperti mendapatkan kekuatan gaib, Hiro berhasil melepaskan jeratan. Dan yang lebih serunya lagi, Opa Hantu kini juga datang membantu. Dia juga sudah tiba untuk membantu Hiro. Opa Hantu ternyata benar-benar membuat repot anggota klan 5 unsur, sampai si nenek pengendali tanah terbunuh dalam pertarungannya. Di luar dugaan, kemampuan bertarung Hiro sedikit meningkat. Dia juga bisa mengimbangi lawannya, yaitu si pengendali logam. Tapi Bagong yang satu ini udah tahu mau mati, dia malah menggunakan temannya sebagai tameng. Dimana kemudian dia berhasil melarikan diri. Nah, by the way, wanita ini bernama Mu. Kita panggil dia Mumu aja ya.
Karena nggak tega dengan Mumu, Hiro lalu membawanya untuk diberikan pertolongan. Ketika tersadar, Mumu lalu bertanya kepada Hiro, kenapa Hiro menyelamatkan dirinya. Hiro beralasan kalau dia hanya membalas budi yang dilakukan si Mumu ketika terjadi pertarungan di awal-awal film. Mumu ini sepertinya nggak sejahat teman-temannya. Karena itu Hiro kemudian merawatnya supaya bisa kembali pulih. Nah, seiring berjalannya waktu, Mumu rupanya memendam rasa sayang kepada Hiro. Namun terkadang rasa sayang seringkali bertepuk sebelah kaki. Ketika dia sadar kalau Hiro udah milik orang lain. Mumu yang sudah menerima nasib nggak akan bisa bersama dengan Hiro kemudian berencana untuk pulang. Pembicaraan mereka rupanya didengar oleh anggota klan 5 unsur. Sebut aja dia Kim. Yang tanpa disadari oleh si Mumu, Kim ini sedang merencanakan sesuatu, yaitu menyamar sebagai Hiro. Mumu kaget senang bukan main. Karena pujaan hatinya tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dia nggak tahu aja kalau itu temannya sendiri. Nah, pagi harinya Mumu terbangun dari tidurnya sambil membaca surat cinta dari Hiro. Namun seketika hatinya menjadi hancur pada saat dia melihat Hiro berduaan dengan istrinya. Karena itu Mumu sekarang berencana untuk membunuh Hiro dengan bantuan anggota klan 5 unsur. Mereka akan melakukan serangan pada saat istrinya Hiro telah menjalani proses melahirkan. Hiro memiliki 2 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Mereka membakar kediaman Yuanmu untuk membuat kekacauan. Sementara Mumu mencoba melakukan balas dendam kepada Hiro. Dalam kepanikan itu, Opa Hantu bertemu dengan si pengendali api, yang secara nggak sengaja Doi malah kesiram air ketika para warga mencoba memadamkan api. Akibatnya, Opa Hantu dengan mudah menghabisinya. Sementara itu, Yuanwu yang lagi sibuk memadamkan api bertemu dengan Kim. Kim berhasil membuat Yuanwu pingsan. Nah, dari sini Kim mengambil wujud dan menyamar sebagai Yuanwu. Dia lalu naik ke atas dan bertindak seolah-olah ingin mengevakuasi istri dan anaknya Hiro. Dia mengambil salah satu bayi kembar dan membawanya pergi. Setelah semua orang berhasil menyelamatkan diri, termasuk Hiro dan istrinya, mereka baru sadar kalau satu bayinya Hiro udah dibawa kabur oleh anggota klan 5 unsur. Dan yang lebih parahnya lagi, istrinya Hiro harus mati dalam insiden tersebut. Sementara itu di markas klan 5 unsur, Mumu mencurigai niat dari Kim yang membawa kabur bayi milik Hiro. Dari sana dia akhirnya sadar kalau sosok yang bobo sama dia sebelumnya bukanlah Hiro, melainkan Kim sendiri. Mumu yang marah lalu menyerang Kim dan menyebabkannya terluka. Mumu sempat mencoba mengambil si bayi, namun karena dia nggak berhasil, akhirnya Mumu terpaksa melarikan diri. Sementara itu Hiro yang sudah kehilangan semuanya kini berniat pergi jauh untuk mempelajari ilmu Tiongkok seorang diri. Dia baru sadar kalau apa yang diberitahu oleh si kakek pengemis waktu itu ternyata memang benar, yaitu kesialan akan menghampiri Hiro selama hidupnya. Karena itu mau nggak mau, Hiro harus menguasai ilmu Tiongkok demi melindungi keluarganya. Dan itu berarti Hiro juga harus meninggalkan anak satu-satunya yang baru lahir beberapa hari. Tapi sebelum Hiro ini sempat pergi, dia tiba-tiba didatangi oleh si paman guru. Dia datang untuk mengambil ilmu Tiongkok demi untuk mewujudkan ambisinya. Pertarungan pun terjadi. Hiro dan Opa Hantu bukanlah tandingan bagi paman guru. Dan ilmu Tiongkok pada akhirnya berhasil direbut dari tangan Hiro. Hiro berhasil selamat ketika Opa Hantu lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Nah, meskipun ilmu tersebut sudah berpindah tangan, tapi Hiro masih bisa menguasai ilmu itu. Karena Hiro masih mengingat semuanya. Dan itu berarti nantinya akan ada 2 orang yang menguasai ilmu sakti. Waktu pun terus berlalu. Dibantu Opa Hantu, Hiro berlatih setiap hari demi menguasai ilmu sakti Tiongkok. Opa Hantu memang nggak selamanya berada di samping Hiro. Sesekali dia akan pergi untuk menjaga anaknya Hiro yang kini sedikit demi sedikit sudah tumbuh besar. Sementara itu paman guru yang sudah menguasai ilmu Tiongkok kini mulai bersekongkol dengan pihak Jepang. Mereka melakukan kekacauan dengan membunuh banyak orang dan menghancurkan semua pendekar dari berbagai aliran. Singkat cerita, 20 tahun telah berlalu. Ini adalah saat-saat di mana Hiro akan berkumpul lagi dengan anaknya di rumahnya Yuanwu. Ini tampangnya. Kita panggil dia Jian aja. Tapi rupanya Hiro sepertinya nggak akan datang karena suatu alasan. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba seseorang mengatakan kalau telah terjadi sesuatu di pabrik pertambangan, di mana geng naga hitam dikabarkan menyandera orang Tiongkok. Mengetahui hal itu, Opa Hantu dan yang lainnya langsung menuju ke lokasi. Ternyata klan 5 unsur telah berganti nama menjadi naga hitam semenjak kepergian Mumu. Sosoknya Mumu digantikan oleh seorang wanita yang berada persis di belakang Kim. Nah, dia ini adalah putrinya Hiro yang hilang waktu itu cuy. Semuanya nggak ada yang tahu, termasuk dirinya sendiri. Suasana menjadi menegangkan ketika kelompok naga hitam memutuskan untuk membunuh Opa Hantu dan teman-temannya. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Ternyata Hiro datang menyelamatkan mereka. Tapi tujuan naga hitam sebenarnya adalah memang memancing Hiro untuk muncul keluar. Namun sayang, rencana mereka kali ini tetap nggak berhasil. Karena Hiro benar-benar menghabisi mereka kecuali 1 orang.
Nah, wanita itu kemudian dibawa oleh Hiro. Dan dari sini, Hiro kemudian juga mengetahui kalau wanita itu adalah putrinya yang telah lama hilang, yang bernama Tian. Nah, demi mengakhiri semuanya, Hiro kini berniat melakukan pertarungan terakhir melawan paman guru. Tapi sebelum melakukan itu, Hiro rupanya pergi dulu nih, menemui si kakek pengemis yang dulu pernah mengatakan kesialan terhadap dirinya. Kali ini, Hiro lebih seperti meminta wejangan kepada si kakek. Dari mulutnya si kakek kemudian keluar kata rela, yang berarti jika Hiro ingin menjadi seorang pahlawan, maka dia harus merelakan segalanya. Meskipun jalan hidup seseorang sudah ditentukan, namun Hiro masih bisa mengubah takdir hidupnya sendiri. Nah, sementara itu, Tian kini sudah sadar dan mengetahui kalau dia adalah anaknya Hiro. Tapi Tian ini sepertinya nggak percaya dengan hal tersebut. Dia lalu pergi dan menemui paman guru untuk menanyakan apakah benar dia anaknya Hiro. Dan benar aja, Tian memang selama ini hanya dijadikan umpan oleh si paman guru untuk memudahkan dirinya ketika suatu saat nanti jika harus mencari Hiro. Dan pertarungan terakhir pun kini akan segera dimulai. Paman guru muncul sambil mencari keberadaan Hiro. Mumu sempat muncul ketika dirinya mencoba menyelamatkan Jian yang sedang dalam bahaya. Nah, selama dia pergi dari klan 5 unsur, Mumu nggak menghilang begitu aja. Demi menebus dosa-dosanya, dia diam-diam menjaga putranya Hiro yaitu Jian sampai dia dewasa. Nah, ketika Mumu akan dihabisi oleh paman guru, tiba-tiba Hiro muncul dan menyelamatkan dirinya. Namun sayang, Mumu harus mati akibat luka yang dia derita. Pertarungan kali ini sepertinya akan berlangsung sangat seru. Dua orang yang sama-sama menguasai ilmu sakti Tiongkok. Paman guru memulai serangan dengan memanggil seekor ular berkepala 3 dari atas langit. Serangan tersebut dengan mudah dihalau oleh Hiro menggunakan pedang merah miliknya. Hiro bahkan menembus masuk ke dalam tubuh si ular dan berakhir dengan pedang keduanya yang saling beradu. Tapi akibatnya pedang merah Hiro patah dan menyebabkan tubuhnya mengalami luka dalam. Karena sudah merasa di atas angin, paman guru menggunakan senjata pamungkasnya demi mengakhiri pertarungan mereka. Tapi tiba-tiba sosok gurunya muncul di hadapan Hiro. Seperti mendapatkan energi tambahan, Hiro ini kemudian menggunakan jurus terakhir ilmu sakti Tiongkok, yaitu ternyata untuk menyempurnakan ilmu sakti tersebut dibutuhkan yang namanya cinta, kepercayaan, dan juga ikatan batin terhadap sesama. Maka dari sana akan terbentuk sebuah kekuatan yang lebih hebat dari apapun itu. Nah, setelah semuanya berakhir, kini Hiro lagi-lagi harus pergi meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan kedua anaknya yang bahkan belum sempat kangen-kangenan layaknya sebuah keluarga. Jian dan Tian gak terima kalau mereka harus menjadi anak yatim piatu lagi, karena mereka merasa masih punya seorang ayah. Seorang ayah yang akan mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang baik. Tapi karena kekuatan besar yang ada bersama dengan Hiro, maka dia merasa memiliki tanggung jawab yang lebih sebagai seorang warga negara. Ingat kata-kata yang selalu dipegang sama Spider-Man kan cuy? Remember, with great power comes great responsibility. Nah itu, tamat cuy. Well, gimana? Seru nggak filmnya? Gue nggak akan membedakan mana yang lebih baik, apakah film yang tahun 99 atau yang ini. Tapi menurut gue cerita yang dibawa di sini terasa lebih spontan aja. Tapi di luar itu overall gue suka banget dengan film ini dan cukup menghibur cuy. Nah kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan recap film hari ini. So terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Iya lo semua keren cuy, beneran. Ciao.